berterima kasih ya Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sebab Engkau hadir di tempat ini. Kami sudah memuji Engkau, sudah menyembah Engkau. Kami percaya Engkau senang dengan pujian penyembahan kami. Dan kini saatnya kami rindu Engkau berbicara bagi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Dan ketika Engkau berfirman, ada kuasa yang terjadi di tempat ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelepasan. Terima kasih Bapa. Ini hamba firman-Mu yang Engkau percayakan untuk menyuarakan isi hati-Mu. Taruhkan perkataan firman-Mu ke dalam mulut bibir lidah hamba-Mu untuk hamba-Mu berkatakan. Berikan hamba-Mu kuasa untuk memperkatakan firman-Mu. Dan setiap kami buka pintu hati kami Tuhan untuk terima firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi benih-benih firman-Mu. Benih firman-Mu akan tumbuh, berkembang, berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tambahkan iman kami Bapa saat kami dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara, sampai kepada anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan senang dengan puji-pujian kita. Amin. Bukannya Tuhan makan puji, tidak. Tuhan tidak makan puji, tetapi Tuhan senang dengan puji-pujian dari anak-anaknya. Karena itulah kata firman Tuhan di dalam kitab Mazmur Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, muliakanlah Dia. Dan saat ini kita sudah memuji-muji Tuhan, dan Tuhan sudah disenangkan. Itu bagian kita memuji Tuhan. Sekarang bagian Tuhan yang akan berbicara bagi kita. Dan karena itu siapkan hati kita, buka hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk buka Alkitab. Saya mengambil dari kitab Yohanes pasal 2 di Perjanjian Baru. Yohanes pasal 2, dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Saya mau kita berdiri. Yohanes 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang baru kita baca tadi adalah mujizat pertama yang Yesus kerjakan saat pelayanannya di dunia ini.
Jadi Yesus melayani di dunia ini, dia kurang lebih 3 tahun. Yesus melayani di dunia ini. Dan ada begitu banyak mujizat yang Yesus kerjakan saat dia melayani. Yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan. Ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan selama dia melayani di dunia ini. Waktu murid-murid Tuhan Yesus berlayar di danau Kapernaum, mereka hendak tenggelam. Tetapi mereka datang kepada Yesus. Mereka bilang, "Guru, kita celaka." Lalu Yesus bangun dari tidur dan Yesus menghardik danau yang sedang bergelombang. Maka seketika itu juga danau menjadi teduh sekali. Ada tangisan di Nain saat ibu janda anaknya meninggal dunia, tetapi Yesus membangkitkan anak itu. Dan tangisan itu menjadi sukacita karena anak itu bangkit. Dan begitu banyak mujizat yang Yesus kerjakan selama Yesus melayani di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu perikop bagian Alkitab di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ada satu perkawinan di Kana. Makanya saya akan berikan judul perenungan saya pada saat ini ialah keluarga yang diberkati. Saya percaya kita yang sudah punya keluarga merindukan agar supaya keluarga kita diberkati. Amin. Baik berkat kesehatan, berkat kecukupan, berkat sukacita dalam keluarga, berkat baku-baku baik, baku-baku sayang, saling mengasihi di dalam keluarga. Dan kita akan belajar di sini apa rahasia keluarga diberkati. Apa kunci supaya keluarga diberkati? Nah, belajar daripada perikop kita pada saat ini, di Kana ada perkawinan. Dan ada satu masalah yang terjadi di sana. Sementara pesta berlanjut, kehabisan anggur. Ada problem di dalam perkawinan ini. Nah, tradisi Yahudi, saudara, di dalam satu perkawinan, kehabisan anggur ini merupakan suatu musibah yang bisa berakibat dua. Yang pertama, acara ini bisa bubar, ya. Acara pesta ini bisa bubar gara-gara habis anggur. Karena rabi-rabi Yahudi berkata, tidak ada anggur, tidak ada sukacita, ya. Itu tradisi di Yahudi. Perkawinan di sana, kalau kehabisan anggur, pesta bisa bubar. Kedua, gara-gara kehabisan anggur, maka pernikahan ini bisa juga berakibat bubar, ya. Karena apa? Menjadi cemoohan dari masyarakat di sana. Nya tidak siap waktu pesta, mau pesta. Panitia tidak siap melaksanakan menyelenggarakan pesta, akhirnya mempermalukan keluarga. Tidak perhitungkan baik-baik itu budget, itu anggaran, sobeking itu pesta. Akhirnya kehabisan anggur. Nah, saudara, ada 3 resep di sini yang saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, yaitu supaya keluarga diberkati. Keluarga di Kana ini, saya dapat katakan keluarga yang diberkati karena mereka yang mengalami problem kehabisan anggur, tetapi ada solusi. Yesus hadir di sana dan ternyata Yesus membuat air menjadi anggur, sehingga tersedialah anggur yang menjadi kebutuhan pesta. Jadi rahasia pertama agar supaya keluarga diberkati ialah ada Yesus di sana. Undang Yesus di dalam keluarga. Kita lihat ayatnya yang kedua, dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Memang
Tentang siapa yang menikah itu tidak jelaskan di dalam pembacaan kita. Tetapi kalau kita lihat pada perkawinan ini, Ibu Yesus diundang di sana. Nah, kalau kita lihat di sini, Ibu Yesus juga bukan undangan biasa. Karena Ibu Yesus tahu keadaan di dapur, ya. Kalau undangan biasa, dia duduk di tempat tamu. Dia tidak jalan-jalan di tempat bagian ampa di dapur. Karena ternyata Ibu Yesus tahu bahwa mereka kekurangan anggur. Itu berarti Ibu Yesus bukan undangan biasa. Berarti di sini Ibu Yesus adalah kerabat daripada yang menikah. Dan memang ada penafsir mengatakan bahwa yang menikah ini adalah ponakan dari Maria, anak dari Salome, adiknya Maria. Dan di sini Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi lepas daripada ada ikatan keluarga secara manusia, Yesus diundang dalam perkawinan itu. Tetapi dalam perkawinan ini, keluarga ini mengundang Yesus untuk hadir, untuk ada di tengah-tengah perkawinan, di tengah-tengah memulainya keluarga baru di perkawinan di Kana ini. Jadi saudara, kita lihat rahasia pertama agar keluarga diberkati ialah mengundang Yesus dalam keluarga. Itu rahasianya. Rahasia pertama keluarga diberkati ialah ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Ada banyak hari-hari ini, Bapak Ibu, saudara sampai kepada anak-anak, ada banyak keluarga memang mereka diberkati secara material kelihatan. Tetapi mereka tidak percaya Yesus, ya. Tetapi ujung-ujungnya kelihatan mereka nanjak, ya. Tapi tiba-tiba cerai, ya. Tiba-tiba bangkrut perusahaannya. Tiba-tiba ada kematian dini, ya, daripada suatu pasangan, ya. Jadi saudara, supaya keluarga kita diberkati, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, mari hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Tentu dalam hal ini kita sudah beriman kepada Yesus, sudah percaya kepada Yesus, sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu yang paling utama. Sudah terima Yesus dan hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Tadinya Yesus sudah ada di hati kita, dan mari hadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Selalu perkatakan itu, Yesus, Engkaulah juru mudiku, hadirlah di tengah keluargaku. Yesus, Engkaulah penolongku. Yesus, Engkaulah dokterku. Yesus, Engkaulah kekuatanku. Hadirlah di tengah keluargaku. Hari-hari ini problem di tengah keluarga banyak, Bapak Ibu. Ada anak-anak yang orang tua bilang kumakbal, ya, bandel, ya. Ada banyak anak-anak hari-hari ini tidak hormat lagi kepada orang tua. Ada banyak hari-hari ini anak-anak masih spanggal, setukang bamo make pa mama dan papa. Ada. Kalau saudara mengamati secara kasat mata, pasti saudara akan lihat, ya. Belum lagi kalau sudah terpengaruh dengan narkoba, sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas, masih remaja, sudah hamil, ya. Masih anak ingusan, ya, sudah kumpul kebo. Itu fakta hari-hari ini. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang salah? Nah saudara, problem seperti ini kita tidak bisa, kita tidak mampu menghindar tanpa pertolongan Tuhan. Karena Tuhan itu sang penguasa. Tuhan itu berkuasa di sorga dan di bumi. Amin. Mengapa harus Yesus yang harus diundang dalam keluarga? Bukan orang pintar, bukan tabib, ya, bukan pendeta yang diundang dalam keluarga. Ya, pendeta memang sarana, fasilitas, ya. Melalui pendeta mendoakan kita, memperkenalkan Yesus, ya, itu sarana. Tapi pendeta tidak tinggal terus di keluarga kita tuh. Yang tinggal di hati kita dan di keluarga kita ialah Kristus. Memang Kristus tidak kelihatan, tapi kuasanya nyata. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan mengapa Yesus yang harus kita undang?
Tidak pastor, tidak pendeta, tidak penatua, tidak syamaz, diaken, atau tidak orang pintar. Karena Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus itu dokter di atas segala dokter. Yesus itu tabib di atas segala tabib. Saya pernah khotbah di lapas, Bapak Ibu. Saya katakan bersaksi begini bahwa Yesus itu dia melampaui yang namanya hukum biologi, ya. Kalau ada saudara yang sudah pernah belajar biologi, di dalam biologi diajarkan perkawinan antara mama dan papa, pembuahan sel akan melahirkan anak, ya. Laki-laki dan perempuan kawin akan membuahkan anak, ya. Tetapi Yesus di sini melampaui hukum biologi karena Yesus tidak melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Yesus ini lahir dari seorang perawan Maria, hanya dari seorang perempuan, tidak ada laki-laki. Jadi Yesus melampaui hukum biologi. Teori biologi mengatakan perkawinan laki-laki dan perempuan menghasilkan anak. Tetapi Yesus tidak melalui perkawinan laki-laki dan perempuan. Dan lahirlah Yesus ke dunia ini sebagai manusia 100%. Karena dia lahir dari kuasa Roh Kudus. Saya katakan juga kepada warga binaan bahwa Allah menghadirkan manusia di dunia ini ada 4 cara. Yang pertama, Allah menghadirkan manusia tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Manusia Adam, ya. Manusia Adam, Allah cuma ambil tanah liat dan membentuknya. Jadi tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, maka jadilah manusia Adam. Yang kedua, Allah menghadirkan manusia di dunia ini pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, yaitu manusia Hawa. Hawa cuma pakai laki-laki, diambil dari rusuk Adam. Maka jadilah Hawa menjadi pendamping daripada Adam. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menghadirkan manusia ke dunia ini pakai laki-laki, pakai perempuan. Itulah saudara dan saya. Melalui perkawinan mama dan papa, maka lahirlah kita. Berarti tinggal ada satu, ya. Sudah 3 model Allah menghadirkan manusia ini. Tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, itu Adam. Pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, itu Hawa. Pakai laki-laki dan pakai perempuan, itu kita, ya. Dan yang keempat, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Itulah Yesus yang Allah hadirkan di dunia ini. Ada orang di luar sana bilang, mana mungkin. Mana mungkin nyedak pakai laki-laki kalau lahir seorang anak. Memang saudara, kalau kita berpikir di luar Allah, di luar Tuhan, banyak hal tidak mungkin. Tapi kalau kita berpikir di dalam Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segalanya mungkin. Tetapi firman Tuhan juga berkata, bagi orang percaya juga segala sesuatu mungkin. Karena kita minta di dalam nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya katakan saudara bahwa Yesus ini melampaui hukum biologi, ya, karena dia tidak lahir dari pertemuan laki-laki dan perempuan. Yesus ini juga melampaui hukum kimia. Dalam pembacaan kita saat ini, Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu teori kimia mengatakan bahwa zat, ya. Jadi dalam teori kimia itu menceritakan tentang perubahan zat, ya. Jadi zat, kalau air itu dalam teori kimia adalah zat H2O, ya, H2O. Kemudian zat H2O ini menjadi zat alkohol, ya. Zat alkohol. Nah, ini yang Yesus kerjakan. Yesus hanya mendoakan air, menumpangkan tangan terhadap air, maka berubahlah zat H2O menjadi zat alkohol. Kehebatan Yesus.
Dia melampaui hukum kimia. Inilah Yesus yang kita sembah, luar biasa. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Makanya undang Yesus di dalam keluarga. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tetapi Yesus juga melampaui hukum fisika, saudara. Teori fisika mengatakan satu benda yang sifatnya lebih berat, kalau taruh di atas air, maka benda itu kemana? Tenggelam, ya. Tenggelam. Kalau benda yang lebih berat taruh di atas air, maka benda itu akan apa? Tenggelam. Contoh batu, ya. Kita taruh batu di atas air, maka batu akan tenggelam. Itu teori fisika. Kalau kita taruh gabus di atas air, terapung, ya. Itu teori fisika, karena sifat daripada gabus itu lebih ringan daripada air. Kalau kita taruh minyak, tuang minyak di atas air, minyak akan apa? Terapung. Karena sifat daripada minyak lebih ringan daripada air. Itu teori fisika mengatakan. Tetapi Yesus bisa berjalan di atas air. Saudara lihat ini. Padahal Yesus lebih berat daripada massa air. Yesus bisa berjalan di atas air. Inilah hebatnya Yesus. Yesus melampaui hukum kimia, Yesus melampaui hukum biologi, Yesus melampaui hukum fisika, ya. Yesus pun melampaui hukum kedokteran, saudara. Seorang yang sakit kusta harusnya diterapi pakai obat-obatan, tidak. Yesus cuma tumpang tangan, jadilah engkau tahir. Maka seketika itu juga orang kusta itu menjadi apa? Tahir. Yesus melampaui hukum fisika, hukum kedokteran. Jadi saudara, Yesus itu melampaui segala-galanya. Makanya kita undang dia ada di tengah keluarga kita. Luar biasa enggak Yesus kita, saudara? Kalau kita undang hadir di tengah-tengah keluarga kita. Yesus pun melampaui hukum ekonomi, saudara. Kalau kita mau bikin pesta, kalkulasi bikin masak, 10 orang mungkin 5 liter kita olah beras, ikan 2 kilo, ya. Baru bisa jamu 10 orang. Kalau 100 orang berarti 10 liter atau berapa liter, kita harus kalkulasi. Tapi Yesus waktu memberi makan 5.000 orang hanya dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil dibawa kepada Yesus dan Yesus memberkatinya. Amin. Maka makanan ini diberi kepada 5.000 orang, itu pun baru laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Dan sisanya berapa bakul? 12 bakul. Hebat enggak Tuhan Yesus kita? Melampaui segala hukum yang ada di dunia ini. Makanya undang Yesus di dalam keluarga saudara. Amin. Itu yang pertama, rahasia pertama mengapa keluarga di Kana ini diberkati Tuhan. Rahasia pertama supaya keluarga kita diberkati Tuhan, yang pertama ialah undang Yesus. Yang kedua, rahasia kedua supaya keluarga kita diberkati Tuhan ialah ada permohonan di tengah-tengah keluarga. Ada doa di tengah-tengah keluarga. Mari kita baca ayatnya yang ketiga dari Yohanes 2 ayat 3. Bisa dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, nya di sini huruf besar, yaitu Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Jadi saudara, Ibu Yesus mewakili keluarga yang beracara ini, mewakili keluarga yang bermasalah kehabisan anggur ini, untuk meminta kepada Yesus. Ibu Yesus bilang, mereka kehabisan anggur. Artinya ini merupakan doa. Doa yang oleh Maria mewakili keluarga yang beracara, mewakili keluarga yang bermasalah, mendoakan kepada Tuhan Yesus. Mereka kehabisan anggur.
Jadi ada doa, ada permohonan. Itu rahasia kedua keluarga diberkati. Di dalam keluarga harus ada doa. Di dalam keluarga harus ada permohonan yang tak henti-henti, yang tak berhenti terus-menerus. Ada orang bilang soal stop job kita berdoa, soalnya nak mau berdoa. Kenapa semua stop? Nya nak pernah Tuhan dengar kita berdoa. Saudara, Alkitab berkata teruslah berdoa. Karena di dalam doa itu jawabannya ada 3. Yang pertama, Tuhan langsung jawab, iyo, kita jawab doa. Yang kedua, tunda. Tuhan bilang tunggu waktuku. Dan yang ketiga, tidak. Aku tidak menjawab doa itu. Karena itu engkau akan gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti seorang anak kecil baru 4 tahun bilang, papa belikan macis, belikan korek. Papa bilang tidak nak, tidak, mencelakakan itu. Karena di rumah mereka ada jual bensin ya. Anak ini suka pasang-pasang macis ya. Jadi kalau bapaknya belikan korek kepada anak ini, rumah mereka bisa terbakar ya. Jadi anak ini tidak dibelikan korek karena tujuan papanya adalah baik, menjaga keselamatan rumah itu. Memang tidak selamanya saudara-saudara Tuhan menjawab doa kita. Ada waktu Tuhan ya, ada cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Ada satu cerita Bapak Ibu, ada seorang bapak bekerja di tempat yang jauh dari rumahnya. Gara-gara bapak ini bekerja jauh dari rumahnya, sehingga seringkali dia terlambat. Seringkali bapak ini sudah masuk kantor baru dia tiba karena susah kendaraan. Lalu bapak ini bilang sama Tuhan, Tuhan, saya berdoa berikan saya mobil. Tuhan, saya berdoa kasih saya mobil Tuhan. 1 bulan berdoa, 2 bulan berdoa, 3 bulan berdoa, Tuhan nak kasih mobil ya. 1 tahun berdoa, tidak dapat mobil. Lalu kemudian di tetangga bapak ini, pindahlah satu keluarga baru dari kota, pindah di tempat bertetangga dengan bapak ini. Rupanya keluarga baru yang baru tinggal ini orang kaya, ada punya mobil ya. Lalu si bapak ini yang baru tinggal ini, yang baru pindah, yang punya mobil, jalan-jalan ke tetangga, bertemu dengan bapak yang minta mobil dalam doanya. Dia tanya, bapak kerjanya di mana? Oh, saya kerjanya di sana. Lalu si yang punya mobil bilang, oh kalau begitu kita satu arah. Bapak pulang jam berapa? Oh, saya pulangnya jam 4. Kalau begitu kita sama-sama pulang. Bagaimana kalau mulai besok kita sama-sama ke sana naik mobil saya? Lalu bapak ini, iya. Jadi mulai besoknya si bapak yang minta mobil ini naik di mobil baru yang punya tetangga, pergi tepat waktu, pulang dijemput lagi oleh si punya mobil ini. Saudara lihat di sini cara Tuhan menjawab doa dari bapak ini. Tuhan tidak menjawab memberikan mobil, tetapi Tuhan menjawab dengan mengirimkan orang yang punya mobil. Jadi cara Tuhan menjawab doa itu tidak selamanya sesuai keinginan kita. Amin? Amin. Makanya saudara-saudara, ayat 3 berkata, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi harus ada doa di tengah-tengah keluarga. Pertanyaan bagi kita, adakah doa di tengah-tengah keluarga kita? Adakah mama-mama di sini berdoa untuk anak-anak? Adakah papa-papa sebagai imam di sini berdoa untuk istri, untuk anak-anak? Ini pertanyaan bagi kita. Kalaupun doa-doa kita sudah kita sampaikan, tetapi sampai hari ini belum ada jawaban, teruslah berdoa. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin.
Jadi saudara-saudara, teruslah berdoa. Jangan henti-hentinya berdoa, karena Tuhan itu adalah Allah tempat kita bergantung. Rahasia yang ketiga, saudara-saudara, keluarga diberkati, ialah ayat 7 di sana dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi saudara-saudara, rahasia ketiga keluarga diberkati ialah ada ketaatan. Ketaatan terhadap apa? Melaksanakan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan suruh, Tuhan Yesus suruh kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan ini. Saudara, mungkin mereka tidak kenal Yesus. Pelayan-pelayan ini tidak kenal Yesus. Tapi mereka saat dengar Yesus bilang isilah tempayan-tempayan ini, mereka taat. Mereka isi tempayan ini. Ada kurang lebih 6 tempayan di sana. Satu tempayan isi 2-3 buyung air. Itu sekitar 200-300 liter air satu tempayan. Jadi kalau ada 6 tempayan kali 200 liter, ada 1.200 liter air yang diisi oleh pelayan-pelayan ini di dalam tempayan. Dan semua tempayan ini 1.200 liter jadi anggur, saudara. Jadi ada ketaatan. Jadi saat dengar firman Tuhan, taat lakukan. Kalau firman Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhanmu, lakukan itu. Bekerjalah dan berdoalah, kata firman Tuhan. Maka lakukan itu. Jangan cuma kerja, tidak berdoa, saudara. Ya. Jadi apa kata firman? Taati. Ya. Kita selalu dengar firman Tuhan, baik di dalam khotbah-khotbah seperti ini, di radio, ya, lewat channel YouTube, khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan. Kita dengar firman. Tapi yang terpenting di sini taati firman Tuhan. Amin. Ini rahasia, saudara-saudara, untuk keluarga kita diberkati. Taati firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ketaatan, ada satu cerita. Ini cerita, sepertinya cerita ini adalah cerita yang tidak dibukukan ya di dalam Alkitab. Dan cerita ini masih diragukan kebenarannya ya. Jadi belum teruji kebenarannya, tapi makna dari cerita ini bagus, saudara. Waktu Tuhan Yesus ajak murid-muridnya untuk naik gunung, Tuhan Yesus bilang begini, murid-murid, ikut saya. Kita mau belajar tapi di gunung. Murid-murid ikut. Tapi syaratnya, kalau mau naik gunung bawa batu. Ya. Tuhan Yesus bilang bawa batu. Seboleh-bolehnya batu yang besar, yang bisa diangkat. Jadi masing-masing bawa batu naik gunung. Jadi murid-murid Tuhan Yesus bawa batu, ya. Semua bawa batu. Tapi Petrus dibilang begini, buat apa bawa batu dari sini? Di atas gunung juga ada banyak batu. Jadi Petrus cuma ambil batu kecil, dia isi kokoji, ya. Baru yang lain-lain pikul batu. Sambil berkeringat halus naik gunung, yang lain-lain pikul batu naik gunung, ya. Bartolomeus pikul batu, ya. Teman-teman Petrus semua pikul batu. Hanya Petrus bawa batu kecil isi di kokoji. Sambil tiup-tiup mulu, Petrus naik gunung santai-santai, tertawa-tertawa karena yang lain pikul batu, ya. Di atas gunung Tuhan Yesus mengajar, ya. Karena Yesus mengajar begitu lama sampai sudah siang, sudah kelaparan, sudah lapar. Lalu Tuhan Yesus bilang, murid-murid, stop dulu kita belajar. Sekarang keluarkan batu yang dibawa dari bawah, letakkan di depan. Lalu Tuhan Yesus buat mujizat. Tuhan Yesus berkati batu itu dan menjadi roti. Tuhan Yesus bilang,
Batu-batu sudah menjadi roti. Silakan makan roti masing-masing, tidak boleh bagi-bagi. Saudara, Petrus cuma satu kali suap, kecil batunya. Yang lain kebagian roti besar-besar. Karena mereka taat akan perintah Yesus. Yesus bilang bawa batu besar, yang lain cuma bawa batu kecil. Kemudian mereka turun. Suatu saat Yesus ajak lagi, murid-murid, sekarang kita naik gunung lagi. Kita mau belajar di atas gunung. Bawa batu. Tapi batu yang dibawa seboleh-bolehnya bisa digenggam. Kecil saja bisa digenggam. Lalu Bartolomeus bawa batu, teman-teman Petrus bawa batu yang kecil yang bisa digenggam. Petrus, dia bawa batu besar. Teman-temannya yang lain santai-santai karena batunya kecil. Petrus sambil berkeringat, dia pikul batu besar. Dia bilang, sebentar jadi roti, tidak ada minta-minta. Sampai di atas gunung, Tuhan Yesus mengajar. Karena lama Tuhan Yesus mengajar, sampai murid-murid sudah lapar. Lalu Tuhan Yesus bilang, sekarang keluarkan batu-batu yang dibawa dari atas gunung. Petrus langsung lepas. Dia goyang-goyang bagi-bagi di batunya karena besar. Teman-teman lain cuma kecil. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, lihatlah pohon ara di depan itu yang buahnya sudah matang. Silakan ambil batu yang di tangan, lempar buah itu. Yang jatuh itu yang kamu makan. Teman-teman Petrus enteng saja lempar buah ara, tapi Petrus mau angkat saja nggak bisa. Apa yang salah terhadap Petrus? Tidak taat. Tuhan bilang bawa kecil, dia bawa besar. Tuhan bilang bawa besar, dia bawa kecil. Jadi harus ada ketaatan terhadap firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, taati firman Tuhan. Maka keluargamu, apapun masalahmu, pasti ada solusi. Keluarga apapun, keluarga di dalam engkau, apapun masalahnya, apapun problemnya, apapun masalahnya, kalau ada Yesus di dalam keluarga kita, pasti bisa ada solusinya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, 3 hal ini yang bisa saya bagikan kepada kita siang hari ini. Dan ingat, supaya keluarga kita diberkati, yang pertama apa? Ada Yesus di dalam keluarga. Yang kedua, ada doa di dalam keluarga, ada persekutuan doa, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah apa? Ada ketaatan dalam kehidupan kita akan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kami serahkan kepada pemandu acara.